Guys, ada yang punya mertua atau ipar yang toksik? Kalian bisa dengerin cerita ini, siapa tahu ada yang relate. So, welcome to Cepu Time, cerita pengalamanmu with Mila. Jadi, cerita pengalaman kali ini dari seorang wanita, kita sebut saja namanya Nia. Nia sudah berpacaran dengan seorang pria, sebut saja namanya Andi. Mereka berdua udah merencanakan untuk menikah. Jadi, perlahan-lahan mereka mulai menyisihkan uang gaji mereka agar bisa ditabung untuk biaya nikahan. Karena mereka berdua ini tuh nggak mau membebani kedua orang tua mereka dengan biaya nikahan yang cukup besar. Awalnya semuanya itu berjalan lancar. Tapi masalahnya ini mulai muncul saat mereka berdua membicarakan soal pernikahan dengan kedua orang tua mereka. Terutama dengan orang tuanya Andi. Nah, kira-kira apa nih masalahnya? Jadi, Nia dan Andi ini kan beda kampung ya. Anggaplah Andi ini tinggal di kampung A. Lalu, Nia di kampung B. Tapi masih di satu provinsi yang sama. Nah, bapaknya si Andi ini ngomong ke Nia, kalau nanti mau nikah, dia maunya acara resepsi itu diadakan di kampung A, yaitu di kampungnya Andi. Sedangkan acara akad itu diadakan di kampung B, yaitu di kampungnya Nia. Ya, Nia ini kan setuju-setuju aja. Tapi beberapa minggu kemudian, tiba-tiba bapaknya Andi ini bilang lagi ke Nia, kalau dia mau acara akad dan resepsi diadakan di rumah Nia aja. Karena melihat situasi dan kondisi, sepertinya di rumah Andi itu nggak bisa diadakan acara resepsi. Karena bersebelahan dengan kolam ikan lele yang katanya itu mengeluarkan bau amis. Jadi nggak enak kalau dibuat acara di situ, akan mengganggu tamu-tamu yang akan datang nanti. Ya karena Nia ini nggak mau berdebat ya, jadi ya dia oke-oke aja dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya Andi ini. Lalu bapaknya ini melanjutkan, ya udah kalau kalian udah setuju kayak gitu, kapan nih acaranya bakal diselenggarakan? Dipercepat aja. Begitu kata bapaknya. Wah, mendengar hal itu sebagai cewek, ya tentunya merasa senang dong. Kayak excited gitu. Nia pun berpikir bahwa, wah sepertinya calon bapak mertuanya ini udah cukup matang nih mempersiapkan finansialnya. Karena dia ingin segera meminangku sebagai menantunya. Begitu pikir Nia. Jadi mulailah si Nia ini mencari WO dan vendor-vendor yang ada di kampungnya. Nah, tibalah saat dimana mereka harus membayar DP vendor-vendor ini. Jadi dia tanya dong ke Andi, kira-kira berapa modal nikah yang akan diberikan oleh keluarga Andi ke dia. Dan uang itu akan diberikan kapan? Karena dia akan mengakumulasi semuanya biaya nikah dari pihak Andi dan dia agar semuanya bisa terakumulasi dengan baik. Nah, Andi pun tanyalah ke bapaknya, kira-kira berapa uangnya dan kapan akan diberikan. Tapi reaksi bapaknya malah di luar dugaan. Katanya si Nia ini gak sopan, kenapa tanya-tanya begitu? Lah, Nia pun heran, apa yang salah? Karena di sukunya Nia ini, si cowok wajib kasih mahar nikah ke si cewek. Dan pihak cewek akan mencukupkan acaranya jika biaya pernikahan itu lebih dari uang yang diberikan oleh pihak cowok. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, pihak cewek ini akan menambahkan sisanya. Begitu yang ada di adatnya Nia. Tapi di sukunya si cowok itu ternyata berbeda guys. Di sukunya si cowok, kalau acaranya itu diadakan di pihak cewek, maka seluruh biaya akan menjadi tanggungan dari pihak cewek yang menyelenggarakan acara itu. Begitu juga sebaliknya, kalau diadakan di pihak cowok, maka seluruh acaranya ditanggung oleh pihak cowok. Begitu kata bapaknya. Lalu Nia tanya dong ke bapaknya, mohon maaf nih pak, jadi pihak cowok nggak akan memberikan modal apa-apa gitu? Lalu bapaknya jawab, kita ini bakal kasih, tapi kamu nggak perlu tanya nominal dan kapan itu akan diberikan, karena itu nggak sopan. Wah, saat itu Nia kayak agak berat ya menerima perbedaan prinsip modal nikah ini. Karena gimana dia mau kira-kira total biaya yang harus keluarganya siapkan, kalau dia nggak tahu berapa nominal yang akan diberikan oleh pihak cowok. Jadi wajar dong dia tanya. Untungnya setelah berdiskusi dengan calon suaminya, akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk menggunakan uang tabungan mereka untuk membayar DP vendor-vendor yang telah mereka booking. Hamin sebulan sebelum acara pernikahan, tiba-tiba pihak cowok memberikan informasi yang membangunkan. Yang awalnya acara resepsi dan akad akan diadakan di rumahnya Nia dan di rumahnya si Andi nggak akan ada acara apapun. Tiba-tiba keluarga Andi bilang kalau pihak keluarganya akan mengadakan acara resepsi juga di kampungnya. Rencananya mereka akan buat acara di gedung. Jadi ya kata ayahnya mereka nggak akan membantu biaya terlalu banyak untuk acara di kampungnya Nia. Karena ya mereka juga buat acara
resepsi di kampung mereka. Padahal ya, Nia dan keluarganya ini udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Karena mengingat akan banyak keluarga dari pihak Andi ini datang ke kampung mereka. Jadi ya, Nia kaget dan agak sedih gitu mendengar pernyataan ayahnya. Apalagi ayahnya menambahkan kalau nggak terlalu banyak keluarga mereka yang akan datang, hanya beberapa aja. Karena alasannya jaraknya yang sangat jauh. Jadi keluarganya Andi itu memilih untuk datang aja ke acara yang akan diadakan di kampungnya Andi. Mendengar hal itu Nia marah dong, kayak kenapa baru bilang sekarang setelah persiapan acaranya ini udah hampir matang? Kalau tahu begitu, ya Nia ini adain acara akad aja, nggak perlu ada acara resepsi. Acara resepsinya ya di keluarganya si Andi aja. Karena Nia ini udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, jadi ya dia memilih untuk tetap mengadakan acara akad dan resepsi juga di rumahnya. Tapi saat mendekati hari H, tepatnya 3 minggu sebelum acara pernikahan, pihak cowok baru mentransfer sejumlah uang yang kata Nia ini dia ingat betul jumlahnya hanya 25 juta. Sedangkan uang yang masih harus dibayar oleh Nia sekitar 50 juta. Jadi dengan terpaksa Nia ke bank untuk meminjam sejumlah uang untuk melunasi sisanya. Singkat cerita, tibalah acara di rumahnya Nia. Saat itu keluarganya si Andi ini datang dan mereka melihat seluruh rangkaian acaranya ternyata terlaksana dengan sangat bagus dan mewah. Mereka bilang, wah acaranya ternyata bagus ya, lebih mewah ternyata daripada acaranya si A, sepupunya si Andi itu. Terus ayahnya bilang, iya juga ya, kalau tahu begini acaranya, saya panggil aja seluruh keluargaku ke sini, biar mereka tahu bahwa acaranya Andi diadakan mewah di sini. Begitu kata keluarga suami si Nia ini. Kalian tahu, keluarganya si Andi ini hanya membawa sedikit anggota keluarganya, hanya 2 mobil aja katanya. Tapi ya sudahlah ya, namanya juga ya akan menuju ke hari pernikahan itu pasti banyaklah liku-likunya. Akhirnya selesai juga kan seluruh acara baik yang di kampungnya Nia maupun di kampungnya Andi. Andi dan Nia pun menjalankan rumah tangga mereka dengan baik. Mereka merantau keluar daerah ya karena mereka kerjanya di sana. Dan setiap bulan Andi dan Nia selalu mengirimkan uang kepada kedua orang tua mereka, baik untuk keluarga Andi maupun keluarganya Nia. Ya walaupun gak banyak sih, tapi katanya itu rutin. Wah, apakah udah beres nih masalahnya? Enggak guys, Nia ini masih menceritakan pengalaman dengan adik iparnya yang toksik. Wah, toksik gimana tuh? Jadi, Nia ini punya 2 adik ipar, yang cowok dan cewek. Sebut saja yang cowok ini Upik namanya, yang cewek Puput. Upik ini lebih dulu lulus sekolah dan langsung kerja. Dan karena dia udah punya gaji sendiri, jadi dia mengcover biaya kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah mereka. Mengingat kedua orang tuanya ini udah pensiun, jadi mereka tuh nggak punya pemasukan dan mengandalkan anak-anak mereka untuk memberikan mereka ini uang. Sedangkan Puput, si bungsu, ini baru lulus sekolah 1 tahun kemudian dan langsung keterima kerja juga. Tapi gaji yang diterima Puput lebih tinggi daripada gajinya si Upik. Walaupun begitu, orang tua mereka ini lebih suka meminta uang kepada anak laki-lakinya. Ya, yang ada di rumah itu kan si Upik, jadi lebih banyak meminta uang ke si Upik. Padahal si Puput ini itu udah lebih banyak tuh penghasilannya. Tapi ya nggak tahu ya kenapa. Dan itu membuat Upik itu merasa sakit hati. Upik nggak suka melihat Nia yang udah kerja dan bisa nabung uang dengan banyak. Upik ini jengkel, katanya uang gajinya itu hanya habis untuk keperluan rumah aja. Akibatnya dia tuh nggak bisa nabung sama sekali. Terlebih dia melihat kakaknya si Andi dan Nia ini udah punya rumah dan juga mobil. Padahal rumah dan mobil itu dicicil oleh Nia seorang. Kebetulan Nia yang punya penghasilan lebih tinggi dari Andi dan juga dia mengcover lebih banyak kebutuhan rumahnya daripada si Andi ini. Tapi keluarga pihak suami termasuk Upik ini nggak tahu soal itu. Dan Upik selalu menuntut kakaknya ini Andi agar mengirimkan lebih banyak uang lagi ke keluarganya. Katanya begini, yang merantau itu harus mengirimkan lebih banyak uang karena anak-anak yang di kampung udah membantu mengurus orang tua, sedangkan yang di rantau enggak. Dan juga setelah Puput ini kerja dengan gaji yang bagus, dia menyuruh Puput untuk mengurus semua biaya rumah. Padahal Upik ini juga tinggal dan makan di sana. Alasannya si Upik karena dia ini laki-laki, jadi dia harus menabung lebih banyak untuk mempersiapkan biaya nikah. Padahal mereka ini udah kasih solusi, yang mana karena 3 anak ini udah kerja ya,
jadi dibagi 3 aja tuh biaya rumah. Jadi nggak membebani salah satu pihak gitu. Tapi si Upik ini nggak mau guys. Dan gongnya, Upik ini menagih uang nikahan ke kakaknya yaitu Andi sebesar 25 juta rupiah. Katanya kakaknya ini harus bertanggung jawab untuk memberikan uang nikahan 25 juta kepadanya. Karena waktu di nikahannya Andi, orang tuanya ini memberikan uang 25 juta ke Andi. Jadi ketika orang tuanya ini udah pensiun, gak bisa memberikan uang kepada si Upik, makanya Upik menagihnya ke Andi. Padahal selama berumah tangga, mereka gak pernah membebani uang apapun ke keluarganya si Andi. Tapi si Upik ini gak mengerti dan tetap menuntut uang itu kepada kakaknya. Sebenarnya uang itu ada dan Nia ini rasa-rasanya ingin menyumpal mulut Upik dengan uang 25 juta rupiah itu. Tapi balik lagi, dia pikir bahwa Upik ini usianya ini masih cukup produktif. Bahkan si Andi ini udah memberikan masukan atau saran kepada orang tuanya untuk menjual aja kendaraan atau tanah yang nggak terpakai untuk biaya nikahannya si Upik. Tapi si Upik ini tuh nggak mau. Dia nggak mau menjual semuanya, malah dia tetap menagih uang 25 juta itu ke kakaknya. Kalau kalian punya ipar kayak gitu, menurut kalian gimana guys? Nah, kalau si Nia ini, dia memilih untuk cut off iparnya ini. Dia blokir nomor WA dan semua medsosnya si Upik yang selalu terus-menerus menagih uang ke mereka. Bukan hanya menagih, dia juga selalu menyindir mereka dan juga kedua orang tuanya di status WA dan juga status Facebook dan lain-lain. Katanya orang tuanya itu nyusahin lah, kakak nggak bertanggung jawab lah, dan segala macamnya. Nah, kalau kalian di posisi Nia ini, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Komen di bawah. Oke guys, itulah cerita pengalaman yang udah dikirim oleh Nia. Dan kalau kalian mau mengirimkan cerita lagi untuk aku ceritakan seperti ini, kalian bisa klik aja link ada di description box ini, atau bisa juga DM di Instagram aku @mila_panigoro, atau bisa juga di alamat email ini. Oke, thank you ya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik di video selanjutnya. Thank you, bye-bye!